Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Ya, semua sehat-sehat ya. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini in the name of Lord Jesus. Ya, in the name of the Lord. Ya, bukannya meskipun judulnya bahasa Inggris tetapi saya tidak berkhotbah dalam bahasa Inggris. Kita akan mendengarkan ataupun kita akan merenungkan firman yang berdasarkan pada Kolose 3 ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat 17, saya akan membacakannya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ya, jemaat Kolose itu adalah jemaat yang memiliki latar belakang non-Yahudi. Ya, ini adalah kota di mana katakanlah agama dan budaya yang bercampur aduk, bercampur baur dalam arti banyak sekali. Ya, hal-hal sehingga di sini juga Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Kolose identitas mereka. Bahwa mereka itu adalah manusia baru di dalam Kristus. Identitas mereka itu adalah sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh Allah. Jadi di dalam kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan dikatakan di sini, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan. Jadi di sini Rasul Paulus ingin mengatakan sebenarnya totalitas ya kehidupan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus haruslah berpusat kepada Kristus itu. Ya, jadi segala sesuatu yang dilakukan juga dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kalau kita melakukan perbuatan baik, ya kita bukannya menunggu orang lain mengucapkan terima kasih, baru kita lakukan lagi. Ya tidak ada batasan di sini bahwa ada ketentuan bagaimana kita melakukan baik, bagaimana kita mengucapkan sesuatu yang baik. Tetapi kita melakukannya itu semua dilakukan di dalam nama Tuhan. Ya kalau kita beraktivitas di dalam keseharian kita, mungkin kita adalah seorang pengusaha atau mungkin kita juga adalah seorang pekerja atau mungkin kita juga seorang katakanlah mahasiswa, ya. Apa yang kita lakukan, kita percaya Tuhan hadir di sana dan disitulah kita melakukannya di dalam nama Tuhan. Ya, jadi marilah kita melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, mengapa kita melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus? Setidaknya ada 4 alasan, kita akan merenungkan lebih lanjut firman Tuhan ini. 4 alasan mengapa kita melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu agar kita melakukannya dengan keyakinan. Yang kedua agar kita melakukannya dengan kekudusan. Yang ketiga agar kita melakukannya dengan kepedulian. Dan yang keempat agar kita melakukannya dengan kesabaran. Yang pertama mengapa kita melakukan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar kita melakukannya dengan keyakinan. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6 dan yang ke-7, Kisah Para Rasul 3 ayat 6 dan 7, ini adalah kisah di mana Rasul Petrus bersama dengan Yohanes memasuki bait Allah. Ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Di sini adalah kisah di mana Rasul Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh ya di depan bait Allah dan dikatakan
Ayat yang kedua, tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi orang yang lumpuh ini adalah peminta-minta. Ya, ada yang membantunya setiap harinya menaruh dia di gerbang indah itu, ya, dekat pintu gerbang. Jadi biasanya sudah terbentuklah mentalitas daripada peminta ini, kalau dia duduk di situ pastilah ada orang yang memberinya. Jadi makanya ini adalah hal yang menarik. Suatu Rasul Paulus berpikir bahwa inilah ekspektasi daripada orang lumpuh ini, peminta-minta, bahwa dia akan memberikan sesuatu kepadanya. Maka dikatakan emas dan perak tidak ada padaku. Dia ingin merubah mindset daripada orang lumpuh ini. Emas dan perak sesungguhnya bukanlah solusi di dalam hidupnya. Tetapi solusi di dalam hidupnya dikatakan, apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Jadi Rasul Petrus ingin mengatakan kepada orang lumpuh ini, aku mempunyai lebih daripada emas dan perak. Lebih daripada harta yang dipikirkannya. Lebih daripada kalau dia selama ini mengandalkan emas dan perak pemberian orang, tetapi Rasul Paulus dapat memberikan lebih daripada itu. Maka ia yang mengatakan, di dalam nama, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Kesembuhan yang diberikan yang tidak dapat dibeli oleh harta. Ya banyak di dalam hidup kita ini kita terlalu berpikir bahwa solusi di dalam permasalahan kita ini adalah uang, harta duniawi. Kan makanya ada istilahnya UUD, ujung-ujungnya duit. Ya, kadang-kadang kita ya dalam pekerjaan saya pun kadang-kadang ketika kita bicara gitu, ini mah ujung-ujungnya duit ini. Kalau kita ada duit, terselesaikanlah masalah ini. Tetapi kita belajar di sini bahwa bukan itu segala sesuatu daripada solusi. Uang bukanlah itu. Kalau kita tidak punya uang, apa yang kita harapkan? Kita masih punya Tuhan. Kita berpegang pada Tuhan. Makanya Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa katakanlah seorang pengikut Kristus itu akan kaya. Tetapi seorang pengikut Kristus akan berbuah. Dalam arti apa? Kalau kita beriman kepada Tuhan, mungkin kita tidak bisa memberikan sesuatu di dalam hal menolong orang. Kita mungkin ada keterbatasan. Tetapi bukan berarti disitulah batasan kita untuk menolong orang. Ya, di dalam hal kita lihat di sini tadi, bagaimana Rasul Petrus mengatakan, aku emas dan perak aku nggak punya, harta aku nggak punya. Sangat terbatas di dalam hal itu, tetapi dia memberikan lebih. Dan di sini menarik juga ketika di dalam ayat 7 katakan lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ini ada suatu gerakan iman, ya, bukan saja dia mengatakan ya udah berjalan demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kamu berjalan. Tetapi ada suatu tindakan lain. Ini juga merupakan langkah iman. Rasul Petrus memegang, lalu orang ini pun berdiri, membantunya untuk berdiri. Ya banyak hal juga di dalam hidup kita, bagaimana kita ini kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, bukan hanya kadang-kadang bukan sekedar mendoakan, ya ada tindakan lain yang mungkin kembali lagi bukan soal harta, tetapi ada tindakan lain yang perlu kita lakukan. Jadi di sini kita lihat bagaimana. Bukan berarti, kita kan semua perlu uang, benar kita semua perlu uang. Tetapi bukan itu satu-satunya yang kita berikan kepada orang lain. Dan juga keyakinan mengapa kita ini melakukan segala sesuatunya dengan
keyakinan di dalam nama Tuhan. Di ayat yang kalau kita baca dari Kisah Para Rasul 3 ayat 16 ini selanjutnya dikatakan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi ketika kejadian peristiwa kesembuhan itu, orang-orang itu terkagum-kagum. Apa yang terjadi? Tentunya banyak orang yang datang ke Bait Allah itu sangat mengenal orang lumpuh ini. Karena katakan setiap hari, dan mereka pasti juga tiap hari juga melihat orang lumpuh itu. Tapi ketika mereka melihat orang lumpuh itu berjalan, ada sesuatu yang terjadi. Dan inilah kesaksian daripada Rasul Petrus mengatakan, karena kepercayaan dalam nama Yesus. Bapak Ibu, apakah kita yakin di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jalan keluar, memberikan kita kekuatan. Memang kita suka mendoakan, ya janganlah kita mengalami masalah. Tetapi kalau kita masuk ke dalam permasalahan itu, apa yang kita sikapi? Bagaimana kita menyikapinya? Disinilah ya kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Kita percaya di dalam nama Yesus. Dan di dalam ayat yang keempat, setelah peristiwa itu pun ya ada konsekuensinya. Apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Yohanes ini tidak menyenangkan semua orang. Di dalam ayat yang keempat Kisah Para Rasul 1 ini katakan, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah kepada mereka, mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi mereka itu akhirnya Petrus dan Yohanes ditangkap, lalu mereka itu disidang. Tapi dalam persidangan inilah yang dikatakan oleh Petrus di dalam ayat 7 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 4 ayat 7 sampai 10. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebijakan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Kesaksian yang luar biasa. Dipertanyakan dengan atas nama siapa, dalam kuasa siapa. Tetapi Rasul Petrus dengan jelasnya mengatakan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang kamu salibkan itu tetapi telah bangkit. Yang membuat orang lumpuh itu bisa berjalan. Apakah kita memiliki keyakinan itu? Ya terus terang saya memang belum pernah sih mendoakan orang langsung sembuh ya. Ya Pak Potak lebih banyak keliling katakan pelayanan dan pernah mengalami seperti itu. Dan juga saya ingat kisah ya seorang ini kisah papa saya sebenarnya. Pada waktu itu ya ada seorang cukup tua sebenarnya, lalu kisahnya kayaknya dia disamper petir atau apa, sudah hampir mati, lalu didoakan. Ya, kembali lagi didoakan dalam nama Tuhan Yesus.
Lalu pada suatu hari Minggu, tiba-tiba orang itu berlutut di depan papa saya. Lalu papa saya bilang, kenapa jangan nyembah kayak gini. Kenapa? Iya, pada waktu itu saya berapa hari yang lalu saya hampir mati. Tapi Pak Pendeta mendoakan saya dan saya dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, marilah kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan ada kuasa. Kadang-kadang seperti ini, kalau ada orang yang sakit atau kami berkunjung, suka kan, ya udah doakan ya, kamu yang doa. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Iya, ntar kalau saya doain, kalau orang itu nggak sembuh gimana? Malahan ada yang takut kalau saya doain orang itu malahan meninggal gimana? Ya ada kita ya namanya hamba-hamba Tuhan tetap aja ya suka ada candaan. Oh iya lu kalau istilah kamu doain kayaknya banyakan meninggalnya daripada sembuhnya. Malaikat maut dasar. Tapi kalau kita lihat di sini kita bukannya kuasa kesembuhan ataupun apa yang terjadi bukan tergantung pada kita. Kalau orang itu sembuh ataupun dipanggil Tuhan, itu kita makanya doakan menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Tentunya kita memohon tetaplah ya kita memohon untuk pemulihan kesehatan. Tetapi juga kadang-kadang ada juga yang katakanlah ada orang yang sudah sakit sedemikian lama apalagi sudah katakanlah lanjut, ada yang susah meninggal, itu merupakan suatu kelepasan. Ya, bukannya saya ini jangan disalahpahami juga, bukannya berarti kita syukur-syukur orang itu meninggal, bukan. Tetapi ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap berdoa di dalam keyakinan karena kita menyerahkan kepada kehendak Tuhan. Jadi tidak ada istilahnya pressure orang itu sembuh ataupun tidak. Tetapi kalau kita berdoa keyakinan kehendak Tuhanlah yang terbaik bagi orang ini, maka itulah yang akan terjadi. Bukannya dengan kuasa kita. Dan di dalam Roma 10 ayat yang 13, jadi bukan saja di dalam nama Tuhan Yesus itu orang disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus di dalam Roma 10 ayat 13 dikatakan sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Jadi bukan saja disembuhkan tetapi orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi disinilah kita mengajak orang-orang untuk bagaimana berseru kepada Tuhan, bukan saja untuk kesembuhan tetapi juga untuk keselamatan. Di dalam Matius 18 ayat 19 dan 20, Matius 18 ayat 19 dan 20, ini adalah nats yang masyhur, katakan dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Ini adalah merupakan gambaran mengapa salah satunya juga di dalam keluarga kita, bukan saja ketika di dalam gereja kita berdoa, tetapi juga di dalam keluarga kita kalau kita sepakat untuk mendoakan sesuatu, Tuhan pasti akan dengar. Kemarin saya bertemu karena kami ada ibadah KWMD DKI ya, Komisi Wanita, lalu saya menjemput seorang ibu, lalu dia bercerita. Dia memberikan kesaksian.
anaknya itu sedang mencari rumah dan mereka rencana mau pindah sekeluarga ya supaya lebih dekat lah itu. Lalu dan lebih besar katakan rumahnya karena anaknya sudah dewasa semuanya. Mereka sudah keliling-keliling cari di daerah Kelapa Gading ini, ya sudah tahulah harganya sudah lumayan ya. Keliling-keliling mereka nggak dapat, lalu ya ibunya juga ini diajak. Katanya, wah sulit sekali kami sudah keliling kami nggak ada sepakat, kadang anaknya suka, ya mamanya nggak suka. Sampai anaknya satu lagi bilang, sudahlah Ma, ikuti Cici aja. Ya mamanya bilang, enggak saya enggak serk juga gitu. Tapi akhirnya mereka ketemulah satu rumah yang mereka dua-duanya suka, cocok ya. Cocok. Lalu ditanya-tanyalah harganya biasa ya. Lalu penjualnya mengatakan, "Oh, ini harga rumahnya 2,3 M." Wah, anaknya ini bilang, "Wah, itu jauh, kita belum sanggup tuh untuk membelinya. Kita hanya ada dana 1 M 7,5 ya. Jadi 1 M 750 juta. Jadi masih kurang lah sekitar 450 juta, itu jauh sekali. Tapi itu di-sharekanlah kepada penjualnya. Lalu mereka pikir ya sudahlah kita doakan. Kalau kehendak Tuhan yang jadi pasti Tuhan akan bukakan jalan. Karena mereka sepakat cocok dengan rumah ini, mulailah mereka berdoa, anaknya yang mantunya dengan cucu-cucunya sekeluarga ini mereka berdoa. Sepakat kalau Tuhan memberikan rumah itu, Tuhan akan bukakan jalan. Berapa waktu kemudian penjual ini menghubungi anaknya ini. Mereka mengatakan, baik kami akan jual dengan harga yang diberikan, yang diminta ya 1,7,5 M itu. Mendengarkan itu cukup kaget karena ternyata mereka juga mendengar sebenarnya sebelum mereka itu ada yang menawarkan 2,1 M, tapi tidak dilepas orang yang oleh penjual ini. Sedangkan mereka itu jauh di bawahnya, tetapi malah penjual ini menghubungi mereka, oke, kita deal saja. Akhirnya segeralah mereka melakukan transaksi, dan ketika mereka sedang melakukan transaksi, penjual ini dihubungi oleh calon pembeli lainnya. Calon pembeli lainnya bilang, saya menawarkan, tadi kan mintanya 2,3, ya udah saya menawarkan 2,2 M. Mereka sedang transaksi, meskipun belum selesai, bisa saja sebenarnya itu dibatalkan. Tetapi penjual ini mengatakan, oh nggak bisa, ini kami lagi transaksi, sudah terjual rumah itu. Dan keluarga ini mengatakan itu mujizat Tuhan. Hanya Tuhanlah yang dapat melakukan itu. Kalau hitung-hitungan manusia, mana ada orang yang mau itu kan bukannya 1-2 juta saja, 450 juta bisa kalau mau ngomongin mungkin bisa beli rumah lagi di tempat lain dengan harga demikian. Tetapi mereka memberikan ini kepada keluarga ini karena mereka percaya, mereka bersepakat, mereka meminta kepada Tuhan. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus doa mereka pun dikabulkan. Jadi kita melihat dengan kita, kalau kita melakukan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan, kita lakukan dengan keyakinan. Yang kedua, mengapa kita melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, agar kita melakukannya dengan kekudusan. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19, 2 Timotius 2 ayat yang 19, dikatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan
Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi nama Tuhan ini janganlah kita pakai sembarangan. Kalau kita menggunakan nama Tuhan, biarlah kita hidup di dalam kekudusan. Nah, latar belakang daripada penulisan ini, karena pada waktu itu Timotius yang mengembalakan di Efesus itu menghadapi banyak pengajar-pengajar sesat. Para pengajar sesat ini memiliki motivasi yang tidak baik, sangat egois. Mereka berpikir bahwa mereka mencari atau supaya dipandang hebat oleh jemaat-jemaat di sana. Jadi mereka berebut ya popularitas dan juga pengaruh. Ya banyak kadang-kadang pemimpin gereja itu seperti ini. Jadi terjadilah perselisihan. Nah ini yang Rasul Paulus nasihatkan kepada Timotius dan juga para pelayan lainnya. Janganlah kamu lakukan itu. Ya, janganlah kamu terpancing oleh masalah-masalah yang mengakibatkan perselisihan. Tetapi jauhkanlah kejahatan itu. Dan kalau kamu menghadapi mereka, biarlah tuntun mereka supaya mereka itu bertobat. Ya, jangan kita memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Yang di dalam Keluaran 20 ayat 7 begitu kerasnya, ya ini adalah kita tahu bagaimana Tuhan memberikan perintah, ya 10 perintahnya dan ini yang salah satu yang dikatakan di dalam Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Mengapa Tuhan mengatakan orang yang menyebut namanya dengan sembarangan itu adalah salah? Ya sekarang ini banyak khususnya ya di dunia dan juga makanya suka orang lata-lataan. Nah, kita harus hati-hati juga ya, menyebut nama Allah, menyebut nama Tuhan, menemui nama Kristus, janganlah itu jadi lata-lataan. Karena itu termasuk dengan kita menyebut namanya sembarangan. Kita harus memiliki respect, hormat. Karena mengapa kita harus respect? Hanya bukan saja nama Tuhan. Ya, nama Tuhan itu adalah gambaran daripada Allah itu sendiri. Keilahiannya, kemuliaannya, kemegahannya. Jadi janganlah kita asal ngomong saja. Ya di dalam Mazmur 11 ayat 9 dikatakan namanya kudus dan dahsyat. Jadi nama Tuhan saja itu adalah kudus dan dahsyat. Di dalam Matius 6 ayat 9 dikatakan dikuduskanlah namamu. Jadi janganlah kita asal-asalan menyebutnya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, kalau kita menganggap kita adalah pengikut Kristus, tapi perkataan kita ini adalah asal saja menyebut Tuhan tanpa menaatinya, itu sama juga kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan di dalam Ulangan 18 ayat 20, ini adalah kisah di mana para nabi ya bernubuat kalau tidak diperintahkan oleh Allah janganlah menyebutkannya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ya ada gereja membuat spanduk bahkan menaruhnya di mobilnya ya ke suatu nubuatan bahwa kedatangan Tuhan itu akan segera datang. Malah ditulis kalau nggak salah waktu itu Oktober 1996, memang sudah cukup lama. Ya seperti menggemparkan. Lalu ada juga saya oleh teman di-sharekan ya seminar tentang blood moon. Waktu itu saya nggak tahu ada apa Bapak Ibu pernah mendengar. Nah blood moon, jadi pada masa itu itulah tanda-tanda
salah satu tanda akan kedatangan Tuhan. Gencar sekali, ya. Dan teman saya juga cukup gencar, bacalah. Ya, karena ada majalahnya, lalu datanglah ke seminar. Saya bilang, maaf kalau saya hanya pegang firman Tuhan saja. Kalau itu memang Tuhan datang, ya apapun yang terjadi, kita nggak usah nunggu Tuhan datang baru hidup kita ini baru kita benahi. Kapanpun juga kita harus membenahi hidup kita. Kita harus benar di hadapan Tuhan, bukan iya tuh ajarin tuh anak-anak tuh, bentar lagi Tuhan mau datang tuh biar mereka hidupnya benar. Ya nggak usah Tuhan, kita tahu Tuhan mau datang ya kapan saja, kita juga harus hidup benar. Dan benar saja ketika itu lewatlah, ya ada memang blood moon, jadi bulan yang begitu merahnya itu lewat masanya. Saya bukan mau mengejek teman, ya saya hiraukan saja, saya lewatkan saja, tetapi berpikir inilah ketika orang hanya berfokus kepada suatu nubuatan yang sebenarnya belum tentu itu dari Tuhan. Ini harus hati-hati, jangan juga kita ikut-ikutan. Maka kalau kita ingin berlaku atau membicarakan akan firman Tuhan, biarlah kita melakukannya dengan kekudusan. Yang ketiga, mengapa kita melakukan segala sesuatunya dalam nama Tuhan Yesus? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 dan 20. 2 Korintus 5 ayat 19-20 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kamu dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi mengapa kita melakukan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus? Agar kita melakukannya dengan kepedulian. Dan ini salah satu kepedulian kita terhadap dunia ini, karena mereka perlu diperdamaikan dengan Allah. Dan tentunya di dalam kita melakukan perdamaian dengan Allah, kita juga harus diperdamaikan dengan Allah. Jadi kita sebagai dikatakan kita ini adalah utusan-utusan, atau kita adalah ambassador of Christ. Jadi melalui perantaraan kita, dunia ini didamaikan dengan Allah. Kita perlu melakukannya, dan perlu maksudnya kita terlebih dahulu. Kita mengalami bagaimana kita diperdamaikan dengan Allah. Dan kita diperdamaikan dengan Allah bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah daripada Tuhan. Dan biarlah melalui itu pun kita memberitakan bahwa orang-orang perlu diperdamaikan dengan Allah. Jadi kita menjadi pemberita Injil, memberita perdamaian itu karena kita sudah dibenarkan oleh Allah, dan kita ingin orang lain pun mengalami keselamatan melalui perdamaian dengan Allah. Dan yang ketiga, mengapa kita melakukan segala sesuatunya dalam nama Tuhan Yesus? Agar kita melakukannya dengan kesabaran. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai 15 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi di sini bukan mengatakan bahwa kita tidak boleh membuat perencanaan.
Tetapi ketika kita membuat perencanaan, kita harus melibatkan Tuhan. Di dalam Amsal 21 ayat 5 dikatakan rencana orang rajin membawa kelimpahan. Tindakan tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan. Rencana itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi bagaimana kita melakukannya? Ya kita melakukannya dengan melibatkan Tuhan. Kita harus bersabar pada waktunya Tuhan. Ya seperti Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan segala sesuatunya ada masanya, ada waktunya. Waktu kita bukanlah waktunya Tuhan. Kalau kita belajar akan firman Tuhan banyak sekali ya. Kita melihat para pahlawan iman itu, mengapa mereka itu dikatakan orang beriman? Karena bukan berarti mereka tidak memiliki rencana. Mereka membuat rencana, tetapi mereka menunggu waktunya Tuhan. Kita melihat kehidupan Yusuf, bagaimana dia setelah diberikan mimpi, ya bahkan orang tuanya sendiri mengatakan, memang kami akan sujud tunduk padamu. Tapi ya Yusuf tetap menyimpannya itu. Hingga apa yang terjadi pada waktunya Tuhan memang itulah digenapi daripada mimpinya itu. Demikian juga Daud. Ya, Daud itu adalah seorang raja yang dipilih oleh Allah. Jauh sebelum dia menjadi raja, dia sudah diurapi menjadi raja. Tetapi inilah kita melihat bagaimana kesabaran dari Daud. Berapa banyak kesempatan ketika dia dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri, Raja Saul. Dia tahu dia akan menggantikan Raja Saul, tetapi kesempatan yang diberikan untuk membunuh, istilahnya juga bisa katakan, mungkin ada orang anggap bahwa saya kan sudah diurapi, saya akan menggantikan Raja Saul itu. Tetapi inilah Daud tetap menunggu waktunya Tuhan. Dia tidak mengambil alih, dia tidak mengambil sikap terburu-buru, tetapi dia menunggu waktunya Tuhan. Ya biarlah kita juga di dalam kehidupan kita, ya kita setia di dalam prosesnya Tuhan. Jadi kalau kita di dalam hidup kita lakukan segala sesuatunya dalam nama Tuhan. Bila kita melakukannya dengan keyakinan, kita melakukannya dengan kekudusan. Karena nama Tuhan itu adalah kudus. Dan kita melakukan dengan kepedulian. Dan kita melakukan dengan kesabaran. Kita menunggu waktunya Tuhan. Amin.